Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit-sedikit mengenai pelajaran IPA ya, yang ada di tema 8 ini. Di sini telah Ibu rangkum tema 8 dari subtema 1 sampai subtema 3-nya ya. Yuk sekarang buka bukunya halaman 4. Halaman 4 ini pengaruh gaya terhadap arah gerak benda. Kemarin kalian telah belajar gaya. Ayo, apa itu gaya? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, jadi gaya itu dapat menimbulkan gerak. Karena tadi ada tarikan dan dorongan terhadap suatu benda, maka benda tersebut menimbulkan maka benda tersebut bergerak. Jadi gaya dapat menimbulkan gerak. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan gerak suatu benda. Seperti kalian, kalau kalian pakai sepeda, menggunakan gaya otot, maka sepeda itu akan bergerak. Nah, jadi gaya bisa menimbulkan gerak. Ketika kalian ingin berhenti dari sepeda itu, kalian gunakan juga gaya otot, yaitu kalian mengerem sepeda tersebut sehingga sepeda tersebut berhasil kalian hentikan. Kalau kalian memberikan gaya ini dapat menyebabkan gerakan benda yang semakin cepat, kemudian bisa merubah arah geraknya atau benda itu menjadi diam. Selanjutnya, kalian lihat di halaman 4 ini ada anak-anak bermain ya. Anak-anak bermain, pada gambar pertama ayunnya ini diam. Tidak didorong, tidak bergerak ayunnya. Kemudian gambar yang kedua ini ayunannya ditarik. Ayunannya ditarik ke belakang. Bergerak dia ke belakang. Kemudian gambar yang ketiga, ayunannya ini didorong ke depan. Nah, jadi kalau kalian memberikan tarikan, maka arah gerak bendanya ke belakang. Namun jika kalian mendorong, maka arah gerak bendanya ke depan. Selanjutnya kalian lihat di halaman 11. Halaman 11, dibuka halaman 11-nya, yaitu berbicara tentang pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda ya. Sini lihat. Pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Menurut kalian punya pengaruh enggak gaya terhadap kecepatan benda? Iya. Jadi dia mempunyai pengaruh. Oh, kita lihat di sini. Sini di bukunya juga ada, ini sudah Ibu ringkas. Kecepatan suatu benda bergantung pada besar kecilnya gaya yang dikenakan pada benda tersebut. Jadi kecepatan suatu benda itu
bergantung kepada gaya yang diberikan, yang dikenakan pada benda tersebut. Misalnya, kalau kita mendorong sesuatu dengan cepat, maka dia akan bergerak dengan cepat. Namun, kalau kita mendorongnya dengan kecil, maka akan lambat berjalan. Atau kalau kalian mendorong mobil yang sedang mogok, itu perlu gaya yang besar. Kalau kalian tidak menggunakan gaya yang besar atau beramai-ramai, maka mobil itu tidak akan bisa berjalan. Jadi ketika mobil ramai-ramai mendorongnya baru bisa berjalan, dia harus dikenakan gaya yang besar untuk mendorong barang yang besar. Namun kalau yang barang yang kecil, gaya yang kecil juga dia sudah bisa bergerak dengan cepat. Lanjut, gaya ini dapat menambah kecepatan gerak. Kalau kita gunakan gaya yang besar terhadap kendaraan, sepeda misalnya, kita ngengkolnya cepat, kita ngengkolnya kuat dengan gaya otot kita, maka dia akan menambah kecepatan gerak benda. Atau ketika kalian menendang bola, kalian tendang bola dengan kekuatan yang super, maka benda itu akan bergerak dengan cepat, ya. Selain itu, dengan gaya juga dapat mengurangi kecepatan benda. Dapat, misalnya kita mengerem, itu dapat mengurangi kecepatan benda tersebut. Lanjut, buka halaman 39 ya. Halaman 39. Halaman 39 ini judulnya melakukan percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kita perhatikan halaman 39, ini ada gambar-gambarnya di sini. Yuk, kita lihat dulu. Kuda menarik delman. Nah, kudanya berhenti karena diberikan gaya tadi. Maka kuda yang diam itu menjadi bergerak. Tergantung kudanya. Kalau kudanya cepat, maka cepat kencanglah kuda ini berlari. Yuk, yang kedua, menendang bola. Ini pada awalnya bolanya diam, bolanya tidak bergerak. Namun ketika ditendang, maka bola yang diam itu menjadi bergerak dan berubah arah. Kalau kalian belokkan sebelah kiri, arahnya ke sebelah kiri. Kalau kalian belokkan ke sebelah kanan, maka arah bolanya juga ke sebelah kanan. Jadi sangat berpengaruh gaya itu terhadap gerak benda. Kemudian pintu ini dia mendorong pintu. Sekali kalian buka, kalian dorong, maka pintunya terbuka dan bergerak. Kemudian ada contoh yang lain seperti menaikkan bendera. Bendera ini pada awalnya seperti biasa, seperti hari Senin. Nah, kalian pasang di bawah, kemudian kalian berikan gaya, maka bendera tadi yang ke bawah akan bergerak ke atas. Ya, lanjut kita buka halaman 68 ya, halaman 68, yaitu tentang pengaruh gaya terhadap benda. Kalian sudah belajar tadi di atas bahwa benda itu bahwa dengan memberikan sebuah gaya, maka benda itu dapat
dapat bergerak. Benda yang diam dapat bergerak. Ya. Oh, kita buka halaman 68. Nih kita lihat pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nih, lihat yang seperti tadi, kakak menendang bola, main sepeda. Nah, sepedanya yang tadi di parkiran, sekali kalian berikan gaya otot, maka benda tersebut akan bergerak. Tergantung kalian mau mengarahkannya ke sebelah mana dengan gaya kalian. Sebelah kanan, ke sebelah kiri, dibelokkan. Lanjut yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Benda yang bergerak tadi bisa menjadi diam seperti bola. Bola tadi dilemparkan oleh temannya ke teman yang satunya, ditangkap. Ketika dia menangkap bola yang tadi semuanya bergerak, setelah ditangkap, bola itu menjadi diam. Lanjut, yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ini seperti sini. Si A mengarahkannya ke sebelah ini, si B ke arah sana, si C ke arah sini. Dengan gaya dapat mengubah gerak benda. Mau ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Nah, seperti kita memindahkan bangku di sekolahan kan, pindahkan ke sana, pindahkan ke sini. Nah, jadi dia dapat berpindah bangku tersebut karena kita memberikan gaya kepada benda tersebut sehingga dia berubah arah gerak benda tersebut. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, ini udah Ibu jelaskan waktu pertemuan di tema 7 bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda seperti ini, seperti lilin. Tidak salah nih Ibu ya, lilin. Nah, lilin ini dibuat dengan gaya kalian bisa membuat lilin ini bermacam-macam. Nah, plastisin kan, membuat bermacam-macam, bisa buat robot, buat apa-apalah bunga. Nah, ya, sekarang kalian udah Ibu jelaskan sedikit-sedikit ya. Ibu mohon maaf karena masa COVID ini Ibu menjelaskan lewat WA saja ya. Sekarang kalian punya tugas tugas IPA yaitu halaman 34 bagian A 1 sampai 5, halaman 65 bagian A 1 sampai 5, kemudian halaman 98 bagian A juga 1 sampai 5, halaman 104 bagian A 1 sampai 5. Jadi soalnya ada 20 soal untuk tugas IPA di tema 8 ini. Ya, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.